cara bersyukur. Bagaimana sih makna bersyukur itu? Syukur itu ada syukur bil lisan. Kata Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab yang lainnya, syukur bil lisan, syukur bil arkan, syukur bil janan. Syukur dengan lisan kita. Syukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Dan menyebut nikmat tersebut. Asalkan sebutan nikmat ini tidak menjadikan orang sakit dan juga tidak menjadikan kita sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa minna syukri, kata Nabi, at-tahaddutsu bin ni'mati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk syukur adalah membicarakan nikmat tersebut. Menyebut nikmat. Tapi dengan catatan waktu menyebut nikmat itu tantangannya berat. Seorang ustadz menyebut alhamdulillah, majelisnya masya Allah jamaahnya banyak. Kalau dia maknanya syukur benar, tapi kalau masanya sombong, ada orang kayak saya ini, wah ini repot, rusak. Hati-hati. Anda ingin menyebut alhamdulillah saya dapat rezeki bisa bikin rumah, kalau maknanya tahadus senang betul sah, tapi kalau maknanya apa, pamer, sombong, rusak. Makanya tipis sekali antara kesombongan yang dihadirkan di saat menyebut nikmat. Tapi yang jelas menyebut nikmat itu adalah tahaddud bin nikmah, adalah cara bersyukur, tapi harus waspada. Dengan lisan. Alhamdulillah ya jelas. Cuman Allah, apakah cukup dengan alhamdulillah? Oh enggak. Kalau dengan alhamdulillah saja enggak cukup. Kalau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena orang bersyukur wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah menyebutkan sekarang rata-rata orang kalau mendapatkan nikmat kan ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, banyak alhamdulillah, tapi Allah menyebutkan yang syukur sedikit. Berarti bukan syukur alhamdulillah itu yang dimaksud. Syukur yang sesungguhnya adalah dengan lisan iya, kemudian dengan arkan lah, arkan anggota tubuh, kemudian bil janan, hati betul-betul mengagungkan nikmat Allah dan menyadari itu dari Allah, maka menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, karunia Allah. Dan begitu mudahnya orang bersyukur. Pada zaman tabi'in ada seorang diuji oleh Allah dengan penyakit lepra. Tangannya sudah terputus habis. Dia hanya bentuknya saja, tapi mulutnya bergerak. Zaman tabi'in. Kemudian ada salah satu seorang alim mencoba apa yang diucapkan orang ini. Mencoba diperhatikan dia. Sudah hampir kayak orang meninggal, Ustaz. Sudah kayak mayat hidup. Mayat hidup gimana sih? Ya pokoknya orang itu. Akhirnya dekatkan telinganya, apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya orang ini terkaget. Engkau diuji dengan seperti ini. Jasadmu rusak, tanganmu terputus-putus semuanya. Bagaimana kau mengucapkan alhamdulillah? Apa yang dijawab oleh orang tersebut? Aku mengucapkan alhamdulillah. Biarpun jasadku rusak semacam ini, tapi aku masih diberi iman dan diberi lidah bisa mengucapkan alhamdulillah. Allah. Ini kadang-kadang kita kena musibah sedikit saja seolah-olah tidak ada nikmat Allah berikan kepada kita. Habis seolah-olah nikmat Allah. Ini padahal sudah habis, penyakitan semuanya masih mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana dengan kita yang seperti ini, utuh seger dengan banyak karunia pada kita? Jangan sampai karunia-karunia ini tertutup hanya karena Allah menguji dengan satu ujian. Nah, setelah itu mensyukuri dengan lisan iya, dengan arkan anggota tubuh kita. Mensyukuri harta kita dengan tangan kita. Bagaimana? Gunakan tangan kita untuk menyalurkan rezeki kepada orang. Mensyukuri harta kita. Jadi syukur yang sesungguhnya adalah menggunakan apapun yang Allah berikan kepada hamba tersebut untuk yang Allah ridai. Kalau kita mensyukuri mata kita, gunakan untuk melihat ayahanda dan ibunda dengan mata kagum, cinta dan hormat. Gunakan mata untuk melihat seorang ulama dengan mata hormat dan cinta. Gunakanlah matamu untuk melihat ciptaan Allah dengan mata pengagungan. Gunakan matamu untuk melihat orang fakir dengan mata kasih sayang. Gunakan matamu untuk membaca Al-Quran. Itu mensyukuri nikmat Allah. Maka di saat itulah akan ditambah nikmat ini. Maka nikmat ini akan ditambahkan oleh Allah, sehingga mata yang bisa kita gunakan melihat di dunia akan terus berkesinambungan bisa kita gunakan melihat Allah nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya.
Mata kita gunakan melihat yang haram, berarti kita tidak mensyukuri nikmat mata. Belum lagi harta yang Allah berikan kepada kita akan ditanya. Kita gunakan untuk apa harta yang Allah berikan kepada kita? Yang menggunakan harta maksiatan, naudzubillah, akan ditanya oleh Allah. Tidak akan mensyukuri. Dan ancamannya, kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka ketahuilah nikmat itu akan hilang. Akan hilang nikmat tersebut. Bukan saja akan hilang, dan setelah hilang pun kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka abadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mensyukuri.